Sama-sama kita hormati Ustazah Taya Syahab, Ustazah Nabilah BSA, Ketua IKIAD Bogor atau IKIAD Bogor, Ibu Nora Purwo Utami, serta segenap ustadzah, segenap syarifah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyafaati, dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semua yang hadir, baik kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak, semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah, hidup dalam keadaan bahagia, matinya husnul khatimah, di akhirat nanti dapat berada dalam barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Posisimu nanti di akhirat, apakah kamu jadi umat yang bersama dengan Nabi Muhammad, barisan depan, atau cuman sekedar ikut kayak ke bawah gitu, ke bawah aja, atau di antara orang yang enggak bisa masuk di dalamnya. Posisimu pada hari itu tergantung dari bagaimana kamu pada saat di dunia ini. Posisimu bersama Nabi Muhammad di akhirat tergantung dari bagaimana posisi Nabi Muhammad untukmu di dunia. Saya ulangi biar jelas. Kamu kalau penasaran sama nasib kamu di akhirat, saya di akhirat enak gak ya bisa lihat Nabi, bisa ketemu Nabi, atau saya di akhirat ada gak ya dalam rombongan Nabi? Takutnya seperti yang diceritakan, Bu, di saat Nabi Muhammad digiring umat di belakangnya, ada orang-orang yang pengen masuk tapi dihardik, ditendang, gak boleh ikut, hingga menangis air mata darah sesudah air mata mereka habis, hingga bahkan menggigit-gigit tangan-tangan mereka karena menyesal. Seraya mengatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, andai waktu di dunia saya punya hubungan sama Nabi Muhammad, saya punya hubungan sama Nabi Muhammad. Posisimu, Bu, Kak, Dek, Nak, di akhirat nanti dari Nabi Muhammad tergantung dari bagaimana posisi Nabi Muhammad di dalam hatimu. Nabi Muhammad bercerita tentang umatnya di akhirat. Ada di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Umatnya Nabi Muhammad nih di akhirat terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Ada golongan orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, sangat akrab dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di hatinya, Nabi Muhammad di hatinya, Nabi Muhammad di jiwanya, Nabi Muhammad di matanya. Caranya melihat
Siapapun seperti cara dia melihat Nabi. Ngelihat orang, dia ngelihatnya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi itu kira-kira bangun masjid atau bangun toko? Bangun masjid. Jika ngelihat masjid, ya Allah, ini dia nih. Bangunan yang dibangun sama Nabi Muhammad. Untuk menyampaikan umat kepada Allah. Mendirikan sholat, mengerjakan ibadah. Dia ngelihat matahari. Ingat sama Nabi Muhammad, ya Allah, kayak mataharinya dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak karena Nabi, malam kita tak akan pernah berganti fajar. Andai tidak karena Nabi, maka kegelapan jahiliyah tetap akan dirasakan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, kalian kan sebelum terutusnya Nabi Muhammad benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ngelihat matahari, anta syamsun, anta badrun. Kau matahari di waktu siang, engkau purnama di waktu malam. Saudaraku sekalian saya muliakan, di matanya ada Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini dengan cara semacam itu. Di hatinya ada Nabi, di jiwanya ada Nabi, di pikirannya ada Nabi, di matanya ada Nabi, di telinganya ada Nabi, di lisannya ada Nabi, dia ceritakan tentang Nabi, dia bersolawat kepada Nabi, dia puji-puji Nabi Muhammad sambilan nyapu, sambil masak, solawatan. Enak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masakannya sampai jadi sedap. Nyapu nggak berasa sampai ke halaman tetangga. Di lisannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara bagus, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor. Di lisannya ada Nabi Muhammad, di tangannya ada Nabi Muhammad. Sehingga dia lebih suka memberi daripada menerima, apalagi meminta. Kerjaannya adalah merahmati, menyayangi orang lain. Karena demikian cara Nabi Muhammad berbuat dengan tangannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kakinya ada Nabi Muhammad. Dia pergi ke tempat-tempat yang kiranya Nabi Muhammad pergi. Pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, pergi bantuin orang, pergi datengin hajatnya orang. Enggak pernah ada ceritanya kakinya dipakai buat pergi ngelabrak orang. Digodain laki gue noh. Laki saya digodainnya. Jadi saya labrak aja deh. Enggak ada. Kakinya dipakai untuk berdiri di waktu malam menghadap Allah.
Sebagaimana dulu Nabi Muhammad kakinya dipakai di waktu malam menghadap Allah untuk bangun, berdiri, mengerjakan tahajud hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak telapak kakinya. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah, teman-teman saudaraku sekalian. Ada Nabi Muhammad dalam diri mereka. Merekalah orang-orang yang akan thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat ini, segolongan pertiganya masuk surga tanpa hisab. Para wali-walinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak kenal bikin dosa, nggak ngerti ngerjain. Emang ada ustazah orang kayak gitu? Ada. Zaman dulu kali ya ustazah. Iya banyak zaman dulu, tapi zaman sekarang pun juga ada. Saudaraku sekalian, saya muliakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Beliau mengatakan, penulis kitab Al-Majmu' yang bikin ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, ma fa'altu makruhan, saya seumur hidup enggak pernah ngerjain barang makruh dan enggak pernah pengen ngerjain barang makruh. Jangankan haram teman-teman, jangankan haram, yang makruh aja enggak pernah dikerjain. Ustazah, bukannya enggak ada yang maksum selain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad maksum, para wali-walinya Allah mereka mahfud, terjaga, enggak tertarik bikin dosa. Jangan kamu berpikir karena kamu senang sama dosa, semua orang senang semua sama dosa. Enggak gitu. Ada hamba-hamba Allah tercinta di atas muka bumi ini enggak tertarik sama dosa, kayak kamu enggak tertarik buat menjatuhkan diri ke jurang. Kayak kamu gak tertarik buat makan racun. Seenak apapun makanan kamu lihat, tapi udah dibilang ini udah saya taruhin racun. Kira enggak. Kelihatan enak apapun juga. Sama. Para wali-walinya Allah tuh seperti itu. Mereka gak tertarik bikin barang haram. Teman-teman sekalian. Saya punya guru, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saudara sekalian saya muliakan, guru beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Muhammad bin Abdullah Al-Haddar pernah mengatakan tentang Habib Umar, diceritakan oleh putri beliau almarhumah udah meninggal dunia, Ubaba Maryam. Dulu Baba Maryam pas lihat Habib Umar, dia bilang, Halimah, abah saya nih Halimah, dulu waktu lihat Habib Umar, zaman muda, muridnya abahnya, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Pemuda ini enggak kenal caranya bikin dosa, enggak ngerti caranya bikin dosa. Habib Umar enggak ngerti caranya bikin dosa. Saya punya guru-guru, nih zaman sekarang, saya punya guru-guru, Bu, taatnya nggak berhenti-berhenti. Saya mendampingi perjalanan beliau di jalan, di mobil, isinya antara zikir, antara baca kitab, antara istirahat, bangun lagi baca zikir lagi. Saya ketika sedang membersamai guru-guru saya, Bu, saya ngerasanya kayak jadi serpihan rengginang di kaleng kongguan. Suka ada nggak yang ketipu kalau pas hari raya? Kirain kongguan nih, kita mau ngambil wafernya.
Begitu dibuka rengginang. Udah tinggal serpihannya pula. Tuh saya ngerasanya jadi kayak serpihan rengginang. Masya Allah. Nggak ada papanya Bu, nggak ada papanya. Terus ibu jangan mikir, Ustazah sih nggak ada papanya. Kalau saya sih 11-12 sama guru Ustazah. Saya tahu siapa kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka inilah orang-orang yang akan Allah perkenankan untuk masuk surga tanpa pakai ditanya. Lulus sensor langsung masuk surga tanpa hisab. Kayak mau doa juga rada-rada yang nggak pantas gitu ya. Tapi ya kita tetap doa aja. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami salah satu di antara mereka yang bisa Engkau perkenankan masuk surga tanpa hisab ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya fayufaru lahum. Sepertiga umat yang lain, kayaknya kita masuk deh yang ini mudah-mudahan. Karena yang pertama nih kan rada-rada nggak pernah ngerjain dosa. Kalaupun terjatuh pada dosa kecil, mereka segera istighfar. Dan mereka punya taat-taat yang sangat besar. Mereka punya ibadah-ibadah yang luar biasa. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tertarik bikin dosa. Mereka terus berlari mengejar pahala. Kelompok pertama umat Nabi Muhammad. Kelompok kedua, nih mudah-mudahan kita masuk deh nih di sini. Ya wa khataya fayughfaru lahum. Punya taat tapi punya maksiat juga. Banyak ibadah ada juga. Kayak siapa Bu? Emang ibu pahalanya banyak? Punya taat. Baca Quran, baca sholawat, iya. Ngomongin orang, iya juga. Masya Allah. Siku sekalian, sholat iya, tapi jahatin orang, iya. Punya suami sih, dipuji suaminya, dimasakin, itu kan? Tapi ntar kalau ada yang nggak setuju, diomelin suaminya, iya. Yang dikasih anak, anaknya diurusin sih, diurusin. Tapi diomelin, juga. Ya, punya taat, punya maksiat. Kalau dibilang, misalnya gitu ya, kalau dibilang, apakah kalian mencintai dunia? Iya. Pengen kaya? Apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta dunia iya juga. Cinta Nabi Muhammad iya juga. Iya juga. Siapa yang kayak gitu? Kita tuh begitu. Taat kita punya, dosa tak diragukan lagi. Kita punya cinta terhadap dunia, iya juga.
Tapi kalau dibilang nggak cinta Nabi Muhammad, enggak, kita cinta. Ya, lihat-lihat mana yang lebih baik. Pas dihitung ternyata banyakan taatnya. Pas ditimbang ternyata banyakan pahalanya. Selain dari dia punya taat, dia punya pahala, dosa-dosanya kehapus sama ketaatan dia kepada Allah dan sama cintanya dia kepada Rasulullah. Ya'tuna bidunubin wa khataya fayughfaru lahum. Dia bawa dosa tapi kemudian Allah ampuni. Amin. Umat yang kedua taat tapi juga punya maksiat tapi kemudian Allah ampuni. Makanya kita emang mesti banget nih hadir-hadir di majelis maulid semacam ini. Hadir-hadir solawatan. Hadir saat qiyam kita bilang Rabbi faghfirli dhunubi bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ampuni ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, ampuni berkatnya Nabi Muhammad. Yang serius mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, makanya kita bilang ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk lidhammi yastaghfiru. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai tuanku, bagindaku, paduka, wahai Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, wahai yang memiliki derajat kemuliaan di sisi Allah. Innal musiin qad ja'u, kami ini para pendosa datang kepadamu. Lidzambi, kami ini para pendosa datang kepadamu lewat pintumu wahai Rasulullah. Kami datang di acaramu perayaan Maulid Nabi Muhammad. Lidzambi, sayangnya kami datang bawa dosa. Siapa di antara kita yang masuk masjid ini nggak punya dosa? Nggak ada kayaknya. Semuanya pada bawa dosa. Ada yang dosanya besar. Ada yang dosanya kecil, tapi banyak banget. Tapi kita datang yastaghfirunallah, kita minta ampunan kepada Allah. Sebenarnya kalau bukan karena berharap rahmat, berharap ampunan, berharap syafaat, jam-jam kayak begini kan enaknya makan, jalan-jalan. Nih ke Bogor kan deket kebun raya. Begitu kan? Tapi kita hadir di majelis semacam ini karena kita mau mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita berharap rahmat, berharap kasih sayang, berharap syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dosa mudah pulangnya sudah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada orang-orang datang ke negeri akhirat bawa dosa memang, tapi sudah diampuni Allah. Kapan diampuninya? Nggak pakai nunggu akhirat. Dia nggak mati kecuali sesudah dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga umat semacam itu, saya berharap termasuk di antara kelompok itu. Karena bikin dosanya udah pasti, ampunannya yang belum pasti. Tapi meskipun kita punya dosa, kita juga punya cinta kepada Sang Baginda yang selalunya dulu semasa hidup mendoakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, nggak ada beban yang lebih memberatkan pikiran Nabi Muhammad daripada dosa umatnya. Daripada dosa umatnya. Makanya jadi pikiran saya, bahwa setiap kali saya lagi ngerjain dosa, sebenarnya saya lagi menempuh jalan buat membuat Nabi Muhammad kecewa. Karena nggak ada yang lebih menjadi beban buat Nabi Muhammad dari kita umatnya melebihi dosa. Nabi kepikiran banget sama dosa kita nih Bu, kepikiran banget sama dosa kita. Makanya di waktu hidupnya yang paling banyak beliau minta adalah ampunan buat kita umatnya. Sayyidah Aisyah cerita, "Farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam that you." Satu waktu saya bikin senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi langsung angkat tangannya. Nabi tuh Bu, kalau ada orang berbuat kebaikan kepada beliau, beliau menerima dan membalasnya. Innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi Muhammad itu seseorang yang kalau ada orang memberi hadiah diterima, baik berupa barang ataupun berupa kebaikan-kebaikan lainnya. Sayyidah Aisyah menyenangkan hati Nabi, Nabi angkat tangan. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma a'lanat ma asrat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunin dosanya Aisyah ya Allah. Yang dia lakukan dulu-dulu, yang dia lakukan baru-baru. Doain ampunin dosanya Aisyah ya Allah. Yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah. Yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, yang dia lakukan terang-terangan. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah. Yang dia lakukan sendirian, yang dia lakukan barengan sama orang. Seneng bener dong Sayyidah Aisyah mendengar doa tersebut sampai merah pipinya. Saya bayangin nih kalau saya juga didoain kayak begitu sama Nabi, ya Allah, seneng bener. Sayyidah Aisyah seneng banget, girang. Nabi nanya, "Farihti bidu'ai ya Aisyah? Kamu senang kayak begini karena mendengar doa saya, wahai Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, adal yom id indi." Bener Rasul, nih hari kayak jadi hari lebaran, kalah nih hari raya daripada hari ini. Nabi bilang, "Ya Aisyah, ini kulli lailatin li ummati." Aisyah, ketahuilah saya berdoa dengan doa semacam ini tiap malam buat umat saya. Nabi tiap malam. Doa Nabi bukan sembarang doa kayak kita. Kita kalau habis sholat suka doa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Betul? Doa Nabi nggak kayak doa kita, Bu. Ibu kalau suruh angkat tangan, silahkan angkat tangan minta hajatnya. "Ya Allah, kepengen punya rumah sendiri ya Allah. Ya Allah, pengen jodoh ya Allah. Ya Allah, pengen kaya ya Allah." Dunia melulu yang kita minta. Iya.
Ya. Nabi Bu, doanya bukan doa asal doa. Doa beliau sudah dibayar dengan sujud panjangnya. Doa beliau sudah dibayar dengan berdiri lama mengerjakan sholat sampai bengkak telapak kakinya. Doanya diiringi dengan linangan air mata, sedan. Bahkan tak jarang pula Nabi Muhammad berdoa dengan dada yang turun naik karena sesak dada beliau. Sami'tu saut ghalayan al-ma min sadri Rasulillah. Katanya Sayyidina Bilal bin Rabah, saya mendengar suara seperti air mendidih dari Sallallahu alaihi wasallam. Doa seserius itu. Apa yang beliau mintakan? Ya Allah, ampuni umat saya ya Allah, ampuni umat saya ya Allah. Ampuni umat saya ya Allah. Saya sebagai umatnya, kamu sebagai umatnya, masuk Bu dalam doa Nabi Muhammad saat mendoakan umatnya. Maka ibu-ibu sekalian, kita punya jatah nih dari ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Karenanya, kamu kalau pengen jadi umat yang nanti di hari akhirat bisa selamat, masuk surga, bisa ketemu menabi, ada dalam rombongan Nabi, Bu, tagih ampunan yang Allah berikan kepadamu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi kan katanya udah doain saya kan umatnya. Ampuni dosa saya ya Allah berkat Nabi Muhammad. Ibu kalau ngerasa pusing ngadepin anaknya, diajakin sholat susah, diajakin baik susah, suruh nutup aurat susah, suruh jangan pacaran susah, deket sama yang haram-haram, deket sama pergaulan yang kurang baik. Ibu susah kan hatinya ngelihat anak kayak begitu. Ibu bangun deh di waktu malam, sholat tahajud yang serius. Hidup memang tidak sebercanda itu Bu. Hidup tuh nggak segabut itu. Kamu bangun matahari udah terbit, sholat subuh ketinggalan, yaudah nggak apa-apa besok aja dah. Kan besok masih ada subuh juga ya. Nggak gitu. Hidup tidak sebercanda itu. Hajat ya. Bangunlah di waktu malam. Atau kalau enggak sekurangnya bangunlah walaupun setengah jam sebelum adzan subuh. Sholatlah beberapa rakaat tahajudmu, witirmu. Kemudian sesudahnya angkatlah tanganmu, ya Allah. Pengen baik, tapi kok dosa terus saya, ya Allah. Saya kepengen anak-anak saya baik, tapi kok kayak gitu, ya Allah. Engkau yang tahu keadaan mereka. Tapi saya asa karena saya umat Nabi Muhammad. Bukankah kabarnya Nabi Muhammad sudah banyak memohonkan ampunan buat kami di sepanjang hidupnya di dunia. Ya Allah, saya umatnya Nabi, anak saya umatnya Nabi. Ya Allah, karuniakanlah ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad untuk kami semuanya.
Ya Allah, karuniakan taubat nasuha buat kami semuanya ya Allah. Berkat doanya Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa kami yang telah lalu. Jaga kami di masa yang akan datang hingga kami tidak lagi berbuat perbuatan dosa. Dikerjain. Kerjain. Insyaallah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, beban paling berat bagi Nabi Muhammad adalah urusan dosa kita umatnya. Makanya Bu, hadiah paling besar yang Allah berikan buat Nabi Muhammad paling besar, sampai bikin Nabi Muhammad sujud syukur, sampai bikin Nabi Muhammad bibirnya nggak bisa berhenti senyum, senang banget. Ibu-ibu sekalian, hadisnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, termasuk dari ayat Firosiyah, ayat yang turun di tempat tidur. Ayat yang turun saat Nabi Muhammad tidur. Di tempat tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tidur nih. Tiba-tiba Nabi Muhammad bangun, Nabi ketawa Bu. Dari senangnya tuh sampai bukan senyum lagi gitu, tapi kayak ketawa gitu. Habis itu Nabi Muhammad sujud syukur. Masih habis selesai sujud nih panjang. Sayyidah Aisyah liatin aja. Kenapa itu Nabi? Nabi Bu senyumnya lebar, senang banget. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ma'adhakaka ya Rasulullah. Kalau boleh tahu Rasul, sampai ketawa-ketawa senang begitu tuh kenapa Rasul? Apa ngimpi bidadari? Kita nggak tahu ya kan? Apa ngimpi surga? Begitu kan? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, qad anzalallahu ilayya ayah khair wa ana naim khairun li minad dunya wa ma fiha. Aisyah, sewaktu saya tidur tadi itu, Allah turunkan kepada saya ayat Al-Quran, lebih saya sukai daripada andai saya dikasih dunia dan seisinya. Misalnya nih, wahai Muhammad, aku kasih kepadamu dunia dan seisinya. Kamu boleh kasih kepada siapapun aja yang kamu mau. Misalnya, nih, saya kasih gunung emas buat kamu nih. Yang satunya lagi gunung berlian buat kamu nih. Misalnya gitu. Andai saya dikasih dunia dan seisinya, tidaklah lebih saya sukai daripada ayat yang baru saja Allah turunkan. Saya dikasih ayat ini lebih saya sukai daripada andai saya diberi dunia beserta seluruh isinya. Ayatnya apa wahai Rasul? Nabi membacakannya. Kalau yang belajar tafsir lamaan tahu nih jenis ayat Firosiyah, ayat yang turun di atas tempat tidur. Ayat ini salah satunya. Nabi bacain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad pembukaan kota Mekah. Lihat min dzambika wa ma ta'akhkhar. Saat nanti pembukaan kota Mekah, aku akan beri ampunan padamu wahai Nabi Muhammad.
untuk semua dosamu, untuk dosa-dosamu yang lalu-lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi senengnya luar biasa, sampai sujud syukur, sampai ketawa-ketawa, sampai kata Nabi, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya adalah karena Nabi mendapatkan ampunan yang begitu banyak Subhanahu wa ta'ala. Nabi tahu, Nabi faham, Nabi sangat mengerti, Nabi nggak punya dosa. Sama halnya dengan nabi-nabi yang lain, semua para nabi itu maksum buat dosa. Mustahil Nabi bikin dosa. Tapi kok Nabi segitu senengnya sih dapat ampunan? Kan Nabi nggak ada dosanya. Teman-teman saudara sekalian, kalau kita dapatnya banyak kan kita bisa bagi-bagi. Itu yang membuat Nabi Muhammad segitu senangnya. Nabi senang dapat, Nabi bisa buat anakmu, cucumu, anaknya cucumu, cicitmu, udah ampunan yang Nabi Muhammad persiapkan. Gak ada sih yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sama kita. Cicit kamu belum ada, Nabi udah siapkan ampunan buat. Dari sebelum kita ada di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sudah senang banget karena punya jatah ampunan untukmu, untuk kita. Senang banget Nabi, senang banget. Alhamdulillah ampunannya gede. Makanya nih Bu nih saya kasih tahu. Ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad, jatah ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lewat Nabi Muhammad nih Bu, jatahnya ibarat kapal muat buat kita semuanya, sampai anak kita, cucu kita, semuanya muat. Orang sedunia nih muat semua, dapat tuh. Cuman satu doang masalahnya, ada yang minta, ada yang enggak. Itu aja. Makanya saya berharap agar kamu semua yang biasa hadir di majelis maulid datang buat ngambil jatah ampunan yang Allah telah persiapkan buat Nabi Muhammad. Tiap hadir di majelis maulid, jangan asal niatnya mau lihat Ustazah Halimah. Pengen tahu mukanya kayak apaan tuh ustazahnya. Biasa dengar suaranya, enggak gitu. Niatnya yang benar. Niat mau nagih ampunan. Niat mau nagih ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad biar dapat ampunannya. Niat mau ngambil itu buat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita datang bawa dosa, pulang bawa ampunan. Kita datang dengan beratnya dosa, keluar dalam keadaan lebih ringan. Masuk dengan hati diri penuh maksiat, keluar niat nasuha insyaallah, enggak lagi sesudah kita dan seluruh keluarga kita.
Allah jauhkan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita masuk kelompok yang terakhir. Thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya 'idham. Dosa semua yang dia bawa nggak ada taatnya. Yang dia bawa nggak ada. Idhab. Allah bilang sama malaikatnya, coba ditimbang, timbang amal perbuatannya. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَجَدْنَاهُمْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَوَجَدْنَا مِنَ الذُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله. Kata para malaikat nih, ya Allah, kami timbang amal ibadahnya, isinya dosa semua ya Allah. Tapi pahalanya juga kehapus sama dosa-dosanya dia. Bu, sebagaimana ada dosa yang kehapus sama pahala, ada juga pahala yang ngapusin sebagaimana ada pahala yang menghapuskan dosa, innal hasanat yudhibna sayyiat, ada pahala membuat hilang dosa-dosa, hilangin pahala. Datang ke majelis, pahala apa dosa? Pahala. Pas keluar nyari sendal, pahala apa dosa? Khawatirnya dosa yang dia perbuat ngabisin pahalanya. Ada nih hadisnya Nabi, al-kalam fil masjid bulmatun fil qabr. Ngobrol di masjid. Kamu datang ke masjid, pahala apa dosa? Pahala. Tapi kata Nabi Muhammad, orang kalau di masjid ngobrol, zulmatun fil qabr, bikin gelapnya kuburan. Pahala apa dosa? Kadang-kadang tubuh tuh, dosanya itu sampai bikin pahalanya habis, kena dosanya. Ada orang-orang yang waktu ditimbang amal ibadahnya, pahalanya dikit, dosanya banyak. Sampai pahalanya habis, kena dosa-dosanya, terutama jika dosanya terkait sama urusan sama orang lain. Itu bisa habis tuh, bangkrut tuh. Pahalanya diambil-ambilin. Dia pernah ngomongin saya, ya Allah, diambil pahalanya. Dia pernah dolimin saya, ya Allah, diambil pahala. Ya Allah, hak warisan yang semestinya saya terima, dia yang kuasain, ya Allah, diambil pahalanya. Udah tuh sampai habis pahalanya. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nih yang kayak begini umat ini nih, umatnya Nabi Muhammad yang modelannya dosanya banyak banget, pahalanya udah jadi kagak ada. Kayak gimana nih ya Allah? Masuk neraka udahan nih, gak ada apa-apanya. Kata Allah, tungguin, matinya umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Matinya jadi umat Nabi Muhammad apa bukan? Iya ya Allah. Dia mati sebagai umat Nabi Muhammad. Karena biar bagaimanapun besar dosa-dosanya ya Allah, dia di dalam hatinya punya rasa
Muhammad. Kita banget nggak sih? Dosa banyak. Tapi kita bagaimanapun punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Kata Allah, para malaikat ada nilainya syahadat, ada nilainya iman, ada nilainya mati jadi umat Nabi Muhammad. Biarkan ia menjalani siksanya sebentar di dalam neraka. Biarkan ia aku azab, tapi bagaimanapun ujungnya, masukkanlah mereka semuanya ke dalam surgaku, kata Allah, sebab mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebab mereka umatnya Nabi Muhammad. Syaratnya cuma satu, matinya bawa iman. Dan ini sebenarnya yang paling serem. Jadi hadis ini Bu memang bisyarah, kabar gembira buat modelan orang kayak kita nih yang punya banyak dosa. Karena selagi kita umatnya Nabi Muhammad, seapa-apanya insya Allah selamat. Tapi sekaligus juga ada inzar, ada kabar buruknya di hadis ini. Apa itu? Mati bawa iman. Karena ada Habib Umar bin Hafid hidup mati di kalangan umat Islam dengan caranya umat Islam, disolatin di musola atau masjidnya umat Islam, dikuburkan di pekuburan, tapi di akhirat ia tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Iman sudah tercerabut darinya di saat ajal menjemputnya. Dia tidak bisa mempertahankan iman saat ajal menjemputnya. Ustazah biasanya kenapa tuh Ustazah? Banyak sebabnya teman-teman. Saya baca di kitabnya Imam Ghazali, Asbab Al-Maut ala Su'il Khatimah. Sebab mati dalam Su'ul Khatimah banyak banget. Salah satunya tarkus sholah, ninggalin sholat. Makanya ada hadisnya tuh. Man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang ninggalin sholat secara sengaja, dia telah kafir secara terang-terangan. Allah Bu kalau udah marah, pecat dah dari umatnya Nabi Muhammad, takutnya gitu. Ada hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi Muhammad, orang kalau zina belum taubat dari perzinaannya, masih kalau ketemu sih ya check in, dia meninggal dunia belum sempat taubat, masih dalam keadaan hari-hari itu. Hari-hari itu, ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, dia iman. La yashrabu mu'min. Orang kalau minum minuman keras, meninggal dunia masih dalam hari-hari yang kalau ketemu sama temennya dia mabok juga gitu. La yashrabu wa mu'min. Kalau dia meninggal dunia nggak akan meninggal bawa iman. Ada lagi Ustazah, banyak teman-teman saudariku sekalian. Katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasad haliqatuddin. Hasud orang, iri sama orang bisa jadi
pisau cukurnya agama. Agama orang habis. Kena sifat hasud yang dipunya di dalam hatinya. Bahkan dalam hadis yang membuat saya ngeri setengah mati. Nabi Muhammad bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sombong. Ya Allah, ya Allah. Bu, Kak, Dek, pada akhirnya Allah kalau mau cabut iman yang ada dalam hatimu gampang banget, semudah kita membolak-balikan telapak tangan kita. Karenanya di sisa hidup yang kita punya, yuk kita mau jagain diri, hati-hati, hati-hati. Kita tinggalin dosa, insya di sisa hidup yang kita punya, kita mau hati-hati jagain sholat kita, insya. Di sisa hidup yang kita punya, kita mau jaga-jaga biar jangan sampai nyakitin orang lain, sebab orang lain adalah umatnya Nabi Muhammad, insya. Di sisa hidup yang kita punya, kita mau baik sama suami kita, insya. Emang kenapa Ustazah kalau nggak baik sama suami? Bu, yang pegang kunci surga dia. Kata Nabi Muhammad kan gitu, famburi ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Yang benar sama suami kamu, kata Nabi, sama umatnya yang perempuan, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Kalau kamu muliakan dia, jalan neraka bagimu ketika kamu merendahkan dan menghina dia. Apalagi marah-marahin suami, ingat-ingat. Kalau mau marah, ingat-ingat, ya Allah jangan sampai nih saya marah-marahin dia, saya kemudian dipecat dari umat Nabi Muhammad. Tiap mau ngerjain dosa diingat, jangan sampai gara-gara dosa ini saya dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau jaga diri nih di sisa kehidupan kita ini, biar jangan sampai kita jadi umat yang membuat kecewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Bu, ini terakhir nih, dengerin saya baik-baik biar kamu ngerti siapa Nabi Muhammad. Nabi, Bu, ada orang Yahudi meninggal, jenazahnya dilewatin rumahnya Nabi Muhammad. Nabi bilang sama sahabatnya, berdiri. Kalau kalian lihat jenazah berdiri, idza marartum bi janazah fagumu, kata Nabi gitu. Kalau kalian lewatin jenazah, kalau ada jenazah dilewatin di depan kalian, berdiri. Nabi berdiri. Sahabat ada yang bilang, tapi ini Yahudi Rasul. Kata Nabi Muhammad, kan malaikat yang bawa jenazahnya, malaikat yang nyabut nyawanya, malaikatnya Allah juga. Jadi kita hormat bukan karena hormat sama agama dia, tapi hormat sama malaikat yang bawa jenazahnya, yang nyabut nyawanya, yang bersama dengannya gitu. Sahabat berdiri. Nggak lama, sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad ngelihat Nabi Muhammad nangis. Dari yang asalnya cuman nangis biasa sampai jadi sesenggukan Nabi nangisnya. Nabi nangis tuh, Bu, katanya hatta tallat lihiyatuh, sampai jenggot beliau tuh basah. Bukan sekedar linangan air mata, tapi memang benar-benar yang gitu. So, ngalir terus air matanya sampai jenggotnya tuh basah, sampai selah-selah jenggotnya Nabi tuh netes air matanya Nabi Muhammad. Sampai udah jenazahnya udah lewat, Nabi Muhammad udah duduk, masih tuh Nabi Muhammad masih yang nangis sampai sesek gitu. Udah Nabi selesai nangis, ditanya, kenapa Rasul? Ini kan padahal Yahudi Rasul, kok nangis? Nabi Muhammad bilang, nafsun aflatat minni fatadkhulan nar. Kata Nabi, iya, saya nangisin dia, kesian.
Ada satu jiwa, ada satu orang anak manusia lewat dari aku, kata Nabi Muhammad, terlepas dariku, aku nggak dia aja masuk neraka, kesian, kata Nabi. Yahudi, Bu, mati nggak bawa iman, tapi kecewa. Gimana kabarnya kalau kamu hidup sebagai kemudian bikin sesuatu yang membuat Allah murka, Allah cabut iman dari dalam hati kamu, sehingga kamu di saat mati nggak bawa iman, mati nggak jadi umat Nabi Muhammad, Nabi nggak bisa. Kamu betapa saat itu kamu telah menjadi seseorang yang membuat Muhammad. Ayo, yang benar jalanin hidup, yang benar jalanin hidup. Anggota tubuhmu dijaga, jauhin dosa, hatimu dijaga, biar sama Nabi Muhammad tetap cinta. Mudah-mudahan almar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan dengan yang dia cintai. Sambil terus kita minta, ya Allah, ampunan Nabi Muhammad buat kita, ya Allah. Ampunan Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Yuk kita baca yang apa tuh namanya, munajat ya, yang tadi kita telah baca itu ya 3 kali ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirunallah. Sekali lagi, ya Sayyidi Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun. Al-Fatihah. Allah yaghfirud dhunub wa yasturul uyub wa yu'ti lana kulla matlub. Allah yaghfirud dhunub wa yasturul uyub wa yu'ti lana kulla matlub. Bijahi sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil ilal wa mufarrijal kurub, wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin Allahumma bihaqqil Fatihah. Bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair. Tu'amilata muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Yang dosanya banyak kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampuni pula lah dosa kedua ya Allah. Yang orang tuanya masih ada, ampuni dosanya ya. Sibuk padamu ya Allah. Dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan mereka dari syafaat Allah. Yang orang tuanya telah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Jangan azab mereka karena dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan syafaat bagi mereka ya Allah. Kepada Engkau syafaat Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Ampunan yang Kau bagikan kepada ya, agar mereka tidak diazab di dalam alam kuburnya ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, ampunilah dosa mereka semuanya berkat Nabi Muhammad ya Allah. Kami semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Dosa kami ya Allah. Berikan kepada Nabi Muhammad, jaga kami biar tidak dosa kami ya Allah. Karuniakan taubat biar kami enggak boleh lagi ya Allah. Biar kami lebih sabar dunia ini ya Allah. Biar kami lebih mampu bersabar menghadapi setiap ujian yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Allah. Ampunan-Mu ya Allah untuk kami dan semua keluarga kami ya Allah. Biar kami lebih mampu menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak mengecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami memohon ya Allah. Kami senang hidup jadi umat Nabi Muhammad. Ketika datang ajal menjemput kami, matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan pecat kami dari umat Nabi Muhammad ya. Rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Hidup jadi umat Nabi Muhammad, mati jadi umat, dikubur jadi ya Allah. Jadi ya Allah, Nabi Muhammad ya Allah digiring di masuk surga dengan syafaat Allah. Kami mohon padamu ya Allah, hidayah-Mu untuk kami ya Allah, petunjuk-Mu untuk kami ya Allah, bimbingan-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan kami semuanya umat yang bisa nyenengin hati Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jadikan kami umat yang mengecewakan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan jadikan seorang pun di antara kami umat yang bikin Nabi Muhammad nangis karena kami ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami sampai kami mati ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan pula lah dengan kalimat tersebut. Ya Allah, dimanapun kami berada, mampukan kami untuk bisa membawa kalimat tersebut ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.